saat ini juga mungkin banjir, kita mau menarik diri sejenak dan kita mau menaikkan doa-doa kita bersekutu bersama alumni PMKT UGM. Next. Untuk membuka persekutuan doa kita, saya akan membacakan salah satu nats kepada teman-teman dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita naikkan pujian bagi Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai
hidup di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup di bawah kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Terima kasih, Nat. Shalom teman-teman, hadir kembali. Tadi sempat keluar. Tema untuk persekutuan doa alumni kali ini, nanti mekanismenya dari kami tim KPAB akan menampilkan 2 video sharing, lalu kita akan sama-sama mendoakan. Nanti dari kami akan menggait untuk, jadi alumni akan sharing usahanya dan pergumulannya. Ada 2 alumni, baru nanti kita akan doakan. Nanti ada 2 alumni, tetapi ada juga alumni yang hadir langsung di sini untuk men-sharingkan pergumulan ataupun apa yang dia kerjakan saat ini. Oke, untuk yang pertama kami persilahkan untuk Kak Basuki Kurniawan. Beliau salah satu alumni senior kita yang juga punya kerinduan untuk berbagi juga buat teman-teman alumni yang di sini yang berwirausaha untuk boleh dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dipersilakan, Natasha.
Kak Basuki Kurniawan bergerak di bidang furniture dan juga properti. Jadi bagi teman-teman yang memiliki kebutuhan ataupun ada potensi kolaborasi dipersilahkan. Oke, untuk yang kedua, kita akan mendoakan Kak Basuki dengan usahanya dan juga boleh terus berkembang, boleh terus berdampak, dan boleh semakin jadi berkat baik buat karyawan, buat stakeholders, buat segala pihak-pihak yang bekerja sama dengan Kak Basuki. Kita juga doakan keluarganya untuk boleh menjadi saluran berkat juga buat orang-orang di sekitar mereka. Untuk yang video yang kedua, sebelum kita menaikkan doa bersama masing-masing, kita akan dengarkan video dari Kak Inge Wijaya. Persilakan. Rekan-rekan sekalian, dengan Inge Wijaya di sini. Saya adalah alumni Teknik Geodesi angkatan 99 dan sekarang diberi kesempatan untuk mengelola toko perlengkapan bayi dan anak. Toko kami ada di Jalan Bulog nomor 115 Cupuwatu, Kalasan, Sleman. Namun kami juga hadir di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Silakan datang langsung ke toko kami atau kunjungi toko virtual kami jika membutuhkan perlengkapan bayi dan anak. Terima kasih. Untuk pokok doa tadi ada di video ya teman-teman, Kak Inge Wijaya dengan toko bayinya berdoa untuk supplier yang terus menyediakan mensuplai untuk toko bayinya, karyawan-karyawan yang paruh waktu dari mahasiswa, lalu kita berdoa juga Kak Inge dan keluarga boleh terus berdampak, boleh terus mengembangkan usahanya. Mari teman-teman dengan menaikkan suara dari tempat masing-masing, kita berdoa. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke video ketiga, sharing dari salah satu alumni kita, Kak Teddy Suryanto, Arsitek 2000. Nanti kita ada 2 video yang akan diputarkan, baru kita akan sama-sama mendoakan. Dipersilakan, Nat. Oh, ini salah satu, balik lagi ke slide. Jadi Kak Teddy Suryanto bergerak di bidang pameran dan pembuatan booth. Saat ini usahanya mungkin banyak beberapa cancel yang nanti akan ditampilkan di dalam videonya.
Ini salah satu karya Kak Teddy dan tim, yang dimana apabila teman-teman ada kebutuhan untuk pameran dan juga pembuatan booth, bisa menghubungi Kak Teddy Suryanto. Kita dengarkan sharing dari Kak Teddy. Halo, shalom semua. Nama saya Teddy Suryanto, Teknik Arsitektur Angkatan 2000. Saat ini saya ada usaha di bidang konstruksi interior dan pameran serta supporting event. Jadi untuk menyupport event-event atau pameran-pameran yang ada, cuman kendala saat ini adalah memang pandemi ini tidak boleh ada kerumunan, jadi banyak event yang di cancel atau dimundurkan, entah mungkin sampai kapan. Jadi sekarang kita beralih ke interior untuk residensial dan juga untuk komersial. Untuk teman-teman semua yang membutuhkan jasa interior maupun renovasi, bisa menghubungi saya di 081 8077 63171 gitu. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bekerja dan kembali dengan berkarya dengan baik. Shalom, terima kasih teman-teman semua. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Kak Teddy untuk nanti kalau misalnya nomor teleponnya terlalu cepat bisa menghubungi kami teman-teman KPAB apabila membutuhkan interior design untuk residensial. Ini terlampir ada satu video karya Kak Teddy dan tim sehari sebelum Pak Jokowi mengumumkan pandemik. Dipersilakan. Jadi ini salah satu karyanya keren Kak. Jadi untuk membuat booth-booth pameran bisa menghubungi Kak Teddy. Ini lokasi di mana Kak Teddy? Pameran apa? Itu kebetulan pameran kedokteran gigi ya kalau nggak salah. Oh, pameran event itu ya? Di Hotel Raffles Kuningan. Oh, Hotel Raffles Kuningan. Itu sehari sebelum Pak Jokowi mengumumkan corona masuk ke Indonesia, itu 1 Maret kalau nggak salah nih. Besoknya pandemik gitu ya? Ya, betul. PSBB. Nah, mulai PSBB. Ya, ini detailnya teman-teman sangat rapi dan juga sudah banyak event yang ditangani oleh Kak Teddy dan juga tim. Dipersilakan apabila ada yang membutuhkan untuk kebutuhan untuk pameran dan juga event. Oh iya, kita ada website juga, Yen. Oh, websitenya. Nanti tolong ditulis di chat ya, Kak. Oke, ya. Ntar aku tulis. Siap. Untuk selanjutnya, sharing yang kedua, Nat, silahkan. Dari Kak Oni. Kak Oni hadir langsung dan sharing langsung. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak Oni. Oke, sebentar. Halo. Halo Kak, silahkan Kak. Udah ya. Sorry saya ke belakang tadi sambil. Shalom teman-teman. Ini udah kelihatan belum sayanya? Udah ya Kak, jelas dan clear. Kemarin ya Yeni minta sih ya, karena kebetulan saya ada usaha. Saya sekarang usaha dengan suami. Usahanya pendidikan ya. Jadi ceritanya saya ikut suami waktu itu ke sini, buka les-lesan, kemudian ada opportunity membuka Kumon, franchise Kumon, akhirnya kami ambil, dari tahun udah jalan 2 tahun ya, berjalan dengan baik, puji Tuhan, jadi aku dan suami fokus di Kumon, jadi Kumon itu franchise untuk apa ya, metode Kumon dari Jepang, dia dari Jepang. Jadi untuk matematika dan bahasa Inggris lebih ke kursus kayak gitu, lebih ke kursus. Kami itunya kelasnya di Sungai Liat karena Kumon itu banyak ya di
di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga ada Kumon. Puji Tuhan, dari awal kami buka, Tuhan berkati berlimpah-limpah, sampai ya mencukupilah kebutuhan kami, walaupun misalnya kami berdua terjun di sini dengan suami. Tadinya suami saya di sini kerja, akhirnya dia gabung dengan saya supaya waktunya lebih fleksibel dengan anak-anak. Nah, ada satu lagi pergumulannya. Kalau pergumulan untuk saya sendiri Kumon, ini pandemi ya. Jadi anak-anak semuanya nggak bisa masuk kelas, jadi banyakkan online. Pergumulannya ya berjuang bagaimana mengajar online supaya anak-anak itu bertahan, dan juga untuk menambah siswa itu agak kesulitan ya, nggak segampang dulu waktu nggak pandemi, karena rata-rata juga semua anak-anak dari sekolah juga online, jadi banyak tugas-tugas. Jadi lebih memilih ke kalau misalnya mereka mencari tempat les, ya tempat les yang mensupport sekolah, langsung belajar sekolah, kayak gitu. Tapi ini terus menanamkan metode-metode Kumon itu seperti itu, promosi. Sekarang lagi promosi ada untuk anak-anak, untuk bulan ini adalah promosi untuk gratis uang pendaftaran. Sekarang lagi bergumul di situ, makanya 2 hari kemarin saat PD di luar bawa mobil karena masang-masang spanduk begitu. Lalu pergumulan terbesar saya juga, kemarin saya sudah cerita sama Ayi ini, saat ini dikarenakan kami sudah merasakan franchise ini cukup bagus karena tidak terlalu repot mengurusnya ya. Sistemnya udah bagus, karena cara meng-hire karyawannya juga diatur semua dan bisa berjalan dengan smooth tanpa sampai kita nggak terlalu capek. Akhirnya di Bangka ini, karena ini daerah baru, baru buka, baru masuk di sini retail Indomaret dan Alfamart ya. Indomaret, Alfamart. Nah, dulu sebelumnya itu saya karena awalnya dari bimbel, kemudian ambil ke Kumon. Jadi suami handle bimbel, saya di Kumon. Nah, bimbelnya ini yang stop kemarin itu. Jadi siswanya hampir nol lah. Yang bimbelnya, Kumonnya masih bertahan pas pandemi karena sistemnya bagus. Jadi ceritanya karena bimbelnya di stop, itu kan di ruko ya, rukonya berbeda. Gimana caranya supaya ruko yang satu ini bisa bisa menghasilkan itu, ya dimanfaatkan. Jadi waktu itu karena ini baru masuk Alfamart, kami kepikiran untuk ngambil franchise-nya juga. Oke, karena ketika suami dan saya setuju, ayo kita coba. Nah, lalu kita mikir dananya dari mana gitu ya. Akhirnya kami ajukan ke lewat bank, kami lewat usaha Kumon ini di ACC, smooth jalannya, dananya ada. Nah, ternyata kesininya karena sudah mulai dari tahun lalu ya, baru saya tahu 2 hari yang lalu keputusan dari pusat, kami ngambil untuk franchise Indomaret. Ternyata dari Indomaretnya sendiri, entah karena miskomunikasi atau apa, 200 meter dari lokasi yang saya ajukan itu di-approve satu gerai Indomaret juga, tapi yang reguler ya gitu. Jadi itu menghambat kemungkinan untuk gerai kami itu untuk buka, padahal renovasi sudah kami lakukan, dana udah masuk gitu. Jadi stok banget. Jadi hari Kamis kemarin pas tahu itu saya menangis meraung-raung karena ini dananya nggak sedikit begitu. Jadi cicilan ke banknya lumayan begitu. Bagaimana di tengah pandemi begini, lalu saya sampai telepon sama manajernya aja nangis gitu. Gimana ini gini kok bisa? Tapi manajernya itu masih bilang, ya Bu, kita usahakan gimana baiknya kayak gitu. Tapi dari awalnya dia bilang kemungkinannya ya tunggu kayak gitu. Tapi nggak mungkin ditunggu, ini dana ya udah jalan nggak masuk Pak. Ya gimana ya? Jangan sampai terlalu kalau kita, jadi itulah intinya. Saat ini tolong teman-teman doakan, saya sudah angkat tangan, sudah lakukan banyak hal juga suami, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhanlah yang bekerja untuk membuka jalan apapun itu. Harapannya sih gerai kami masih bisa buka juga, supaya bisa dananya mutar langsung, ada income-nya. Kalaupun misalnya ternyata nanti hal terburuk, Tuhan bukakan jalan untuk diapakan rukonya, karena itu ruko kalau untuk mereka ini minimal 2 ruko, jadi 1 ruko itu punya kami, jadi satunya lagi disewa kayak gitu. Padahal sewa sudah kami lakukan kontraknya sampai 5 tahun dan sudah kami bayar untuk 3 tahun. Ya mungkin karena
karena kami baru mulai usaha ini, jadi masih bawa perasaan. Jadi dari awal semuanya penuh perasaan, penuh dengan apa ya, karena semuanya berkati-kati. Jadi yang harusnya awalnya pembangunannya dari sana kami lakukan sendiri. Jadi kami tukang sendiri, gimana lah biar menghemat biaya segala macamnya. Pengurusan izinnya semuanya saya yang lakukan ke sana kemari supaya hemat itunya, jangan terlalu banyak dana. Jadi tapi ternyata kayak gini kondisinya gitu. Jadi cukup 3 hari ini saya nggak susah tidur gitu. Ini berdandan supaya kelihatan agak segar sedikit. Tetap segar, Kak. Jadi intinya itu teman-teman, kakak-kakak bantu doa supaya ada mujizat Tuhan, apa jalan-jalan hasil atau apa nanti bagaimana ini keputusannya, apa hasil yang terbaik untuk ini yaitu. Jadi sempat sampai kayak mau runtuh rasanya, gimana ini, bagaimana masa depan keluarga ini ya gitu. Jangan sampai hal yang terburuk sama sekali, ya mungkin bisa rukonya kejual atau gimana ya gitu, atau ya sampai segitunya. Tapi makin dipikir makin pusing, jadi aku angkat tangan aja sama suami kayak gitu. Jadilah ini kita udah berusaha ngomong ke ininya, ke manajernya, tolong dibantu, biarlah Tuhan juga yang menolong, yang memberikan mereka hikmat yang di atas sana, gimana supaya melihat kami kayak gitu intinya. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya saya boleh sharing. Terima kasih Yeni. Ya. Semangat Oni. Iya. Semangat Kak Oni. Semoga ada jalan ya Kak Oni, berserah. Iya. Makasih. Ya, teman-teman, kita akan mendoakan yang pertama tadi Kak Teddy dengan usahanya pameran dan juga event, dan juga Kak Oni dalam pergumulannya saat ini untuk segera membuka gerainya agar Tuhan kasih juga jalan di tengah kondisi pinjaman yang sudah diajukan dan sudah diterima, rukonya juga sudah hampir selesai. Kita berdoa supaya pergumulan Kak Oni dan juga niat baik Kak Oni dan suami untuk boleh berusaha dan berwirausaha di Bangka boleh ada jalan keluar sehingga mereka boleh jadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Mari teman-teman dari tempat masing-masing kita berdoa. Salut dengan teman-teman yang saat ini berjuang sebagai di dunia wirausaha di kondisi pandemik saat ini. Mereka harus terus berpikir untuk mencari cara, berinovasi untuk boleh bertahan, dan paling tidak mereka boleh tetap
menjaga karyawan-karyawannya agar boleh bekerja dengan mereka. Salah satu yang nantinya akan kita dengarkan adalah sharing dari Kak Hendri Setiadi dari Elektro 98 ya Kak? Oh, angkatan berapa Kak? 2001, oh. Kak EN atau Kak Hendri Setiadi, Elektro 2001, kita dengarkan video atau sharing dari Kak EN. Halo, nama saya EN, di 3 Elektro 2001. Saat ini saya buka usaha yaitu untuk membuka toko besi, dan barang-barang yang saya jual adalah berbagai macam pipa, hulu, siku, besi beton, plat teser, dan lain-lain dengan berbagai macam ukuran, ketebalan, serta material. Selain hal di atas, saya juga menjual galvalum dan baja ringan beserta kelengkapannya. Monggo jika ada yang membutuhkan hal-hal di atas, bisa datang langsung ke toko Gelora di Dukuh Banaran, Desa Munggung, Kecamatan Karangendowo, Klaten, Jawa Tengah. Saya saat ini menghadapi tantangan yaitu harga-harga barang yang melambung tinggi dan daya beli masyarakat yang menurun. Sebenarnya saya mempunyai solusi untuk hal ini, yaitu membeli barang-barang langsung ke pabrik, karena dengan demikian saya bisa mendapatkan harga barang yang bersaing, sehingga harapannya masyarakat dengan perekonomian sekarang mampu membeli. Namun untuk bisa beli ke pabrik, ada kuota tertentu yang harus dipenuhi, dan itu membutuhkan modal yang cukup besar, sedangkan saya memiliki modal yang terbatas. Pergumulan saya sekarang adalah mendapatkan modal tersebut. Sebenarnya saya punya juga solusi, yaitu menjual rumah. Sekalian di sini saya tawarkan, saya menjual rumah saya di Jogja, tepatnya di Perumahan Puri Larasati, berada di sekitar Kalasan, sekitar Candi Sambisari. Monggo kalau ada yang berminat, silahkan bisa japri saya. Syukur-syukur bisa cocok sehingga bisa buat saya modal untuk mengembangkan usaha saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak EN. Teman-teman, Kak EN sedang menggumulkan untuk modal, dan juga apabila teman-teman di sini ada yang membutuhkan rumah di daerah Kalasan, bisa kontak tim KPAB untuk nomor Kak EN. Untuk video yang kedua, dipersilahkan. Dari Petra Adi Zakarias, teknik arsitek 2008, yang saat ini dia punya studio untuk desain dan juga banyak usaha diversifikasi yang lain. Nah, Petra ini berdomisili di Bali, dan kita akan dengarkan sharing dan pergumulan Petra. Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Petra Zakarias. Saya alumni Teknik UGM jurusan Arsitektur angkatan 2008, dan saya saat ini sedang berdomisili di Pulau Dewata, Bali, tepatnya di Denpasar. Dan juga saya saat ini sedang menjalankan beberapa bidang usaha, diantaranya arsitektur, fotografi, dan produk. Saya adalah seorang freelance arsitek di Bali yang banyak bekerja mendesain villa-villa, restoran, atau public space atau rumah tinggal, dan beberapa hal yang lainnya yang kebanyakan bermaterialkan bambu. Contoh ini adalah salah satu proyek mini cafe saya di Labuan Bajo. Kemudian ini ada satu unit villa di Bali di Green Village, yang ini juga sedang dalam proses konstruksi, ada di Bali di Karangasem, satu unit villa. Kemudian saya bersama beberapa rekan saya di Bali memulai sebuah usaha fotografi dan videografi yang kami mulai dari hobi. Saat ini kami mengerjakan foto dan video untuk pre-wedding, wedding, ataupun produk. Kemudian saya bersama dengan rekan saya yang lain merintis sebuah usaha produk yang berbahan dasar kulit kayu, bambu, ataupun kayu, yang
saya dapatkan dari perjalanan mission trip saya ke pedalaman Kalimantan pada 2017 dan 2019. Kulit kayu ini biasanya dipakai oleh masyarakat Dayak sebagai bahan dasar baju tradisional atau baju perang mereka. Dan sekarang kami rubah menjadi produk berbentuk buku salah satunya dengan cover kulit kayu. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jauh apa yang kami kerjakan di Bali ini, bisa cek website saya di www.watucilikstudio.com untuk arsitektur dan fotografi. Untuk produk kami bisa dicek di Instagram @kukakulitkayu. Terima kasih. Ya, sangat indah sekali. Begitu dapat video dari Petra, saya langsung follow dan pesan untuk buku dari kulit kayu itu. Sangat menarik teman-teman. Dan Petra ini salah satu sudah mendedikasikan hidupnya untuk desain, khususnya desain-desain yang berkaitan dengan sustainability, untuk desain-desain yang ramah lingkungan untuk beberapa hotel dan juga penginapan di Bali. Dan tidak diragukan lagi desain-desainnya. Saya salah satu yang sering repotin Petra. Dipersilakan apabila teman-teman membutuhkan jasa desain dan juga barang-barang yang berkait tentang kulit kayu. Oke, teman-teman, mari kita doakan Kak EN dan juga Petra dari tempat masing-masing. Dipersilakan. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mendengarkan video sharing dari Daniel dan Agnes, satu angkatan ini. Daniel Arsitek 2006 dan Agnes Teknik Kimia 2006. Mereka memiliki usaha di bidang kuliner, frozen food, dan terus berkembang, bisa dijamin rasanya tidak kalah dengan makanan biasa di luar sana yang menggunakan micin. Jadi mereka bisa dijamin sehat, makanan sehat, kualitas dan produknya terjaga, dan juga apabila teman-teman membutuhkan makanan-makanan untuk menemani WFH teman-teman ataupun untuk sebagai snack, bisa memesan dari Agnes dan Daniel. Dipersilahkan untuk sharing dari Daniel dan Agnes. Halo, shalom semuanya, abang, kakak. Aku mau sharing tentang usaha yang sedang kita rintis, khususnya di masa-masa pandemi dari mulai tahun lalu ya. Kita ada mulai usaha frozen food, namanya Piring Kedua. Konsepnya sederhana, kita ingin menyediakan makanan-makanan yang ada di rumah kita, yang memang sudah dibuat
turun-temurun oleh omanya Ishak, oma anak-anak yang ada di rumah, di tempat kita tinggal saat ini di Harapan Indah. Jadi kita kemas seperti risoles, rendang, kroket yang memang hampir setiap minggu itu udah jadi menu favorit kita di rumah. Dan sekarang sudah kita buat menjadi sebuah produk beku yang kita sebut piring kedua gitu. Dan kita juga sudah mengembangkan hingga ada produk-produk lainnya seperti cabe, seperti bukan cabe, sambal-sambalan, ada 5 jenis sambal gitu. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya kita di piring kedua ataupun di Shopee, bisa dipesan ya gitu. Nah, tantangannya memang untuk kita, tantangannya adalah kita memang masih kesulitan untuk memasarkannya. Kita sudah coba pakai influencer, food blogger, kita sudah coba beriklan. Hanya sejauh ini memang para pembeli masih di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal. Kita masih belum dapat menembus orang-orang yang belum kita kenal gitu. Kita sudah coba titip ke frozen food store juga sulit ya. Akhirnya karena kita tidak pakai bahan pengawet, akhirnya setelah 1,5 bulan kita maksimumkan 2-3 bulan, kita harus tarik lagi gitu. Memang penjualan di Gojek juga lumayan untuk produk jadinya, itu juga harus didiskon, jadi tipis-tipis aja. Jadi memang tantangannya bagaimana memperkenalkan produk ini lebih jauh lagi ke di luar orang-orang yang kita kenal. Dan kami mohon doanya agar produk ini, piring kedua, bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, bisa menjadi sebuah usaha yang tumbuh dan menjadi berkat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saat ini ada sekitar 4 ibu-ibu di sekitar rumah kita yang membantu Agnes sebagai pelaku usaha utama ya. Jadi kita mohon agar kiranya teman-teman berkenan mendoakan usaha ini, agar kiranya kita lebih kreatif, produk ini bisa tumbuh dan dikenal lebih luas oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, Daniel. Langsung ngiler ya teman-teman. Halo. Untuk yang Agnes dan Daniel, kita akan doakan dulu teman-teman sebelum masuk ke pokok doa selanjutnya. Tadi tentang pengembangan usaha mereka untuk Agnes dengan 4 ibu-ibu di sekitarnya yang saat ini dikaryakan oleh mereka agar piring kedua boleh terus berkembang dan permintaan juga boleh terus terjaga. Mereka boleh memikirkan bagaimana barang-barang dan produk mereka boleh terdistribusi semakin luas lagi. Mari teman-teman kita berdoa. Oke. Untuk selanjutnya kita akan kami mendapatkan kiriman sharing berupa tulisan dari Erlis. Saya akan coba bacakan dan nanti akan kita doakan bersama-sama teman-teman. Bersyukur untuk suami dan 2 gadis kecil, Ivana dan Isabel. Ini fotonya ada, bisa teman-teman lihat.
bersyukur untuk kesehatan sampai saat ini, bersyukur untuk pekerjaan suami dan pertumbuhan anak-anak. Harapan agar bisa jadi orang tua yang membimbing anak-anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bersyukur tanggal 15 Februari kemarin, Erlis sudah kembali bekerja, dipanggil untuk kontrak kerja sebagai konsultan individual di Balai Cipta Karya. Next. Bersyukur karena sejak Januari 2021 bisa berjualan online dan masih bisa mendapatkan penghasilan. Mudah-mudahan usaha ini boleh tetap dikerjakan secara online sambil bekerja. Menggumulkan ke depan memiliki tempat usaha sendiri. Saat ini masih bersama dengan paman dari suami. Berharap kios tersebut dapat memperlancar usaha yang saat ini dikerjakan. Rindu sekali usaha gula aren, buah-buahan dan baju dapat berkembang dan boleh menjadi berkat dan untuk orang-orang di sekitar. Bersyukur untuk berkat Tuhan Yesus baik. Next. Mohon doakan Mama Erlis yang sakit stroke sejak tahun 2005. Tahun lalu menjadi makin sulit untuk berbicara karena lidahnya mungkin memendek. Mama beberapa hari terakhir ini juga agak susah makan. Kita berdoa juga buat Bapak dan adik Erlis yang saat ini merawat Mama Erlis di rumah. Berdoa juga untuk mereka diberikan kesabaran dan keuletan dalam menjaga Mama secara intens di rumah. Kita berdoa juga untuk Papa Erlis agar diberikan kesehatan dan juga damai sejahtera. Mari teman-teman, kita mau mendoakan Erlis dan keluarga untuk segala pergumulan dan usaha yang saat ini sedang dijalani. Mari dari tempat masing-masing dipersilakan. Terima kasih, Erlis. Ada tambahan? Tadi sinyalnya masih sulit ya, karena hujan kencang di Kupang. Ada yang mau ditambah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Erlis. Ya, Kak. Oke, selanjutnya yang terakhir, alumni kita sudah lama tidak berjumpa nih, sama Lewaren Teguh Napitupulu. Sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dipersilakan, Waren, untuk share apa yang saat ini sedang digumulkan dan biar teman-teman juga tahu dan mana tahu bisa kolaborasi. Monggo. Halo, shalom semua. Terdengar nggak ya? Dengar, jelas. Sorry ini aku matiin kamera aja kali ya. Kebetulan lagi di luar. Shalom semua kakak-kakak, abang-abang, dan juga adik-adik. Perkenalkan, saya Warren dari alumni Teknik Kimia angkatan 2009. Jadi sharingnya beberapa waktu yang lalu saya baru saja membuka usaha franchise makanan. Itu di akhir Oktober saya buka Tahu Go. Kemudian selanjutnya di bulan awal Februari kemarin saya juga membuka satu usaha lagi, itu untuk crepes, Indo crepes gitu. Kebetulan usahanya itu ada di daerah dekat rumah saya juga, satu komplek di daerah Teluk Naga, Tangerang. Sebenarnya kalau saya pribadi buka usaha ini pun ini karena pandemik, bukan karena
kesulitan karena pandemik, cuma pandemik membuat saya terinspirasi untuk membuka usaha dan memiliki aktivitas lain selain bekerja. Jadi kan kalau selama pandemi ini kita banyak WFA ya, jadi kadang-kadang kalau selesai bekerja sore-sore itu bingung mau ngapain gitu kan. Jadi tiba-tiba kayak kepikiran dapat ilham dari mana itu, jadi coba deh usaha gitu kan. Kebetulan ada lahan yang tersedia di komplek dan juga ini makanannya yang saya suka, jadi saya coba buka usaha ini. Puji Tuhan lumayan diterima baik oleh masyarakat sekitar Teluk Naga dan sekitarnya. Namun memang karena memang kondisi masyarakat di sana itu sebenarnya dalam kategori menengah ke bawah, jadi untuk harga dari tahu go sendiri itu kan tergolong kayaknya masih agak kurang pas dengan kemampuan masyarakat di sana, karena kalau dibandingkan aja misalnya beli satu kotak tahu go 16.000 itu lebih mahal dibanding beli nasi sama ayam kan. Jadi orang kayak lebih prefer beli nasi sama ayam dengan harga 15.000 ketimbang cuma beli tahu 10 piece 16.000 gitu kan. Dan juga sebenarnya marginnya ini pun nggak terlalu besar juga, ditambah lagi biaya operasional yang lain-lain. Lalu masih terdengar? Halo? Masih terdengar jelas. Masih ya? Oke, ya oke. Jadi waktu itu jalan 2 bulan buka tahu go, penjualannya pun sebenarnya biasa-biasa saja dan cenderung menurun karena kemarin pun kita ada kesalahan teknis lah dalam pengolahan tahu crispy-nya itu, sehingga produk akhir yang kita masak itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pas turun itu tadinya udah berniat untuk mengurangi 1 karyawan. Sebelumnya kan karyawannya 2, tapi nggak tahu ya karena masih baru menjalani usaha kayaknya agak berat gitu ya untuk memecat karyawan yang kita udah hire gitu. Jadi berdoa juga sama Tuhan gimana ya Tuhan ya supaya nggak mecat, cuman operasional juga masih tetap jalan dan tetap ada keuntungan yang bisa didapat untuk dibagikan juga ke karyawan ini gitu. Terus akhirnya tiba-tiba scrolling nemu satu franchise lagi di Indo Crabs. Kebetulan jajanan ini juga belum ada di daerah rumah, jadi dan harga franchise-nya pun nggak terlalu mahal, masih tergolong bisa saya bayar gitu kan. Jadi akhirnya saya buka itu dan tidak perlu untuk memecat 1 karyawan ini gitu. Jadi 2 karyawan ini ada di 2 lapak yang berbeda. Terus satu lagi yang saya mau sharing di sini, dengan adanya lapak tahu go yang dekat rumah itu, kebetulan di situ kita bikin ada tempat duduknya juga kan. Jadi sering banget itu teman-teman orang tua yang orang-orang kompleks kita tuh main juga di situ, ngobrol-ngobrol sama mama sama bapak gitu kan. Dan sering juga karena pandemik ini gereja kita kan juga kan dinonaktifkan, tapi pendetanya di situ kan tinggal di komplek kami. Jadi pendetanya suka nongkrong suka mampir lah ya di lapak situ gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, yang aku lihat, aku amati sering juga tuh teman-teman atau orang-orang sekitar situ yang kita kenal jadi ngobrol, terus tiba-tiba sharing sama Bu Pendeta itu, terus di akhirnya walaupun berbeda agama gitu, dari agama seberang, rekan-rekan itu bilang, Bu, tolong doakan keluarga saya, tolong doakan suami saya. Itu aku sih tersentuh ya, jadi kayak tempat yang aku buat itu jadi tempat orang bisa sharing juga di situ, walaupun di situ kayak kita tuh Kristen gitu, cuma yang datang ke situ yang untuk sharing di situ juga nggak cuma dari teman-teman Kristen juga, cuma dari luar, dari yang berbeda agama juga bisa sharing di situ gitu Kak. Terus yang mohon doanya dari kakak abang-abang dan juga adik-adik. Ini ceritanya satu karyawan mau resign karena ada urusan yang lain yang mau dilakukan. Minta tolong doanya untuk dapat menemukan ganti karyawan barunya yang bisa langsung cekatan gitu ya untuk bekerja di lapak tahu go-nya itu sih. Sama semoga penjualan tahu go juga semakin karena kan kita untungnya ini basisnya volume kan, karena marginnya sebenarnya kecil banget gitu kan. Jadi semoga volumenya makin lama makin menambah dan makin banyak dikenal lagi. Kalau boleh kakak-kakak abang-abang main ke Teluk Naga gitu kan. Dan soalnya nggak bisa kirim jauh kan, kalau kita kirim ke Jakarta mungkin udah melempem tahunya gitu. Itu aja sih Kak. Semoga lapak ini juga jadi benar-benar jadi tempat berkat buat orang lain sih di situ.
berkat bisa kerja di situ, bisa sharing di situ, dan melalui tempat itu gitu orang bisa mengenal Kristus juga, seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ada sosmednya juga ya Warren? Ada bisa follow tahugo.teluknaga atau indocrabs.teluknaga. Itu. Boleh dicat nanti Warren, dan juga di Teluk Naganya bagi teman-teman yang membutuhkan untuk snack di kantor ataupun apa jamuan, silakan menghubungi Warren. Oke teman-teman, kita ambil waktu untuk mendoakan kerinduan dan juga pergumulan Warren untuk usahanya juga boleh makin jadi berkat dengan apa yang saat ini dikerjakan, yaitu Indocrabs dan Tahugo. Mari kita berdoa. Ya. Untuk menutup doa kita bersama, mohon Kak Ling untuk mendoakan rekan-rekan tadi yang sudah sharing, yang sedang bergumul untuk berwirausaha, agar setiap pribadi boleh terus bertumbuh dan terus diberikan hikmat dalam menjalankan usahanya. Dipersilakan Kak Ling. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan selalu baik. Dan di tengah situasi apapun kami tetap boleh mengarahkan hati kami dan kepada Tuhan yang begitu baik kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, alumni kami yang terus berjuang, yang tidak hanya memang memikirkan diri sendiri, tetapi ada tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Tuhan, kami sungguh berdoa agar kiranya dengan segala keterbatasan mungkin, ataupun juga dengan tantangan-tantangan, atau bahkan sampai pada hal-hal yang mungkin secara kami perhitungkan adalah kami khawatir, kami takut. Tapi biarlah Tuhan kami boleh mempercayakan semuanya ini kepada tangan kuat kuasa Tuhan yang akan terus memberikan jalan keluar. Dengan demikian kami boleh terus memandang bahwa Tuhan kami yang hidup ini adalah Tuhan yang terus bekerja dan mendatangkan kebaikan untuk kami semuanya. Dan itulah panggilan kami juga Tuhan, kami untuk terus bisa bersaksi dimanapun Engkau Tuhan tempatkan. Dan kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, sungguh sukacita kami boleh melihat mereka yang terus berjuang dengan hal-hal yang mungkin hal-hal yang baru. Tuhan, disitulah Tuhan, Engkau
bahwa akan menyatakan Tuhan bahwa Tuhan yang hidup itu terus boleh bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan tolong untuk setiap step dan juga hal-hal yang dan rencana-rencana, bahkan juga Tuhan baik bersama dengan pasangan ataupun juga dengan karyawan, Tuhan juga akan menolong mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus menjadi saksi-saksi yang hidup, yang dimana di tengah situasi dan kondisi ini Tuhan masih tetap mempercayakan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa walaupun mungkin ada alumni-alumni yang belum sempat kami dengar, tapi kami tahu Tuhan juga Engkau terus bekerja, Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka juga Tuhan, untuk tetap terus bertahan, bahkan berjuang. Terima kasih Tuhan untuk karunia dan kepercayaannya Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk persekutuan kami pada siang hari ini Tuhan. Berkat Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan yang hidup boleh kami saksikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Ini ada menyapa Mas Hardi dan juga Mas Sigit. Iya, selamat siang. Ya. Sorry, saya ketinggalan informasi banyak ini berarti. Iya. Ya Mas, ini banyak alumni-alumni kita yang tadi sudah men-sharingkan tentang usahanya. Okay. Mungkin nanti bisa mentoring dan juga berbagi bersama Mas Hardi dan juga Mas Sigit, karena kita juga rindu nantinya akan ada komunitas-komunitas yang alumni-alumni yang berwirausaha boleh belajar dari mas-mas dan kakak-kakak yang lebih senior. Iya, siap. Nanti kita bikin aja komunitas terpisah. Nanti saya boleh diajak join. Ya, untuk Terima follow up-nya. kasih, Mas Sigit. Saya nggak sempat dengar apa saja sih. Saya barusan join, soalnya baru selesai ada meeting di luar. Iya. Nanti tadi lihat ada rekamannya, Mas. Oh gitu, oke. Ya. Oke, nanti linknya bisa di-share jika berkenan di Google Drive aja. Baik. Jadi saya bisa dengerin lagi apa tadi idenya. Siap, baik. Begitu juga Mas Hardi, terima kasih Mas Hardi. Mas Hardi. Terima kasih. Kita berharap ini ke depannya bisa sharing. Gimana Mas Sigit? Enggak, rambutnya Mas Hardi dipangkas. Oh ya, harus pendek biar gampang. Okay. Kalau nggak tiap hari keramas 2-3 kali, capek juga. Oke. Ya. Oke. Mas Sigit ini salah satu mentor dari di Perkantas, juga menjadi mentor untuk usaha, dan juga Mas Hardi juga nggak kalah banyak pengalaman yang mungkin bisa dibagikan pada kita-kita yang masih memulai usaha dan juga sedang merintis usaha. Terima kasih Mas Sigit, Mas Hardi. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Untuk menutup persekutuan kita akan menaikkan satu lagu pujian, Yesus Menginginkan Daku. Dipersilakan Natasha. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkan
sebelum menutup, sebelum ke pengumuman, nanti mohon Mas Hardi untuk menutup setelah pengumuman nanti Mas, untuk menutup dalam doa persekutuan kita ini. Tetapi sebelumnya dipersilahkan untuk Indra untuk menyampaikan pengumuman. Halo semuanya, kakak-kakak yang hadir di PD Alumni tanggal 20 Februari pada sore hari ini. Pengumuman untuk kita semua di minggu depan, Sabtu 27 Februari 2021, jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, kita ada persekutuan alumni dengan tema berpikir kritis. Narasumbernya ada dari Kak Jimmy, Teknik Sipil 1982. Selanjutnya untuk 2 minggu lagi, Sabtu 6 Maret 2021, jam yang sama, 14 WIB, kita ada pujian penyembahan juga yang akan dipandu oleh Kak Daniel Sugiono, Teknik Sipil 1982. Selanjutnya, buat kakak-kakak yang mau info lebih lanjut mengenai informasi seputar Yayasan Alumni, bisa follow akun Instagram kita di @yaktgama. Harapannya dari sini kita bisa mengetahui informasi terupdate dari Yayasan Alumni. Dan bagi teman-teman alumni yang belum ikut dalam kelompok tumbuh bersama, bisa ikut bergabung dengan menghubungi Kak Kristi dan Kak Nela di nomor yang ada di layar. Dan bagi kakak-kakak, bagi saudara-saudara yang ingin berpartisipasi mendukung pelayanan yayasan melalui dana, bisa melakukan transfer ke Bank Mandiri atau Bank BCA atas nama Kak Bianda atau Kak Susana yang ada di layar kaca. Terima kasih, demikian pengumuman dari kami. Terima kasih. Terima kasih Indra. Mas Hardi, ada titipan pokok doa. Yang pertama mungkin mendoakan banjir area Jakarta dan beberapa di daerah di Indonesia dari tadi malam. Lalu pergumulan alumni dalam menjalankan wirausaha supaya kedepannya kita juga ada komunitas dan juga bisa mentoring antar alumni. Lalu yang ketiga, pemberkatan pernikahan Rili Afriliani Trilestari PWK 2009 hari Sabtu 19 Februari. Terima kasih Kak Hardi. Halo, apakah kedengaran suaranya? Terdengar Kak. Oke, ya kita berdoa ya. Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kami Tuhan. Kami keluarga Tuhan, Engkau sertai begitu luar biasa Tuhan. Dalam kondisi yang saat ini, kami merasakan bagaimana penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam tengah pandemi yang saat ini, begitu Tuhan sertai kami, Tuhan kuatkan kami, karena kami bisa melalui hari-hari kami. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan, kondisi alam yang saat ini, banjir yang melanda di Jabodetabek Tuhan, Tuhan Kau sertai Tuhan, mereka yang dalam kondisi saat ini kesusahan, kesulitan, Kau sertai, Kau berikan kekuatan, perhatian buat mereka Tuhan. Juga Tuhan, kami juga berdoa juga buat pergumulan alumni. Kami tahu Tuhan, begitu luar biasa Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka talenta yang begitu luar biasa Tuhan buat alumni-alumni yang ada di PMKT saat ini. Bagaimana Tuhan Kau bantu mereka dalam mereka merintis usaha, mereka merintis berbagai upaya Tuhan untuk kehidupan dan pembangunan di sekitar dan berdampak sosial Tuhan. Tuhan Kau sertai Tuhan anak-anak Tuhan dalam merintis usaha. Juga kami bisa membangun suatu komunitas Tuhan sehingga bisa berbagi, membangun Tuhan pelayanan dan kehidupan sosial kami Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa secara khusus Tuhan buat saudari kami Afriliani Trilestari yang akan melakukan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu Tuhan tanggal 19 Februari. Hari ini Kau sertai Tuhan biar acaranya bisa berjalan dengan lancar. Biarlah keluarga ini juga Engkau berkati. Engkau kukuhkan mereka kan dalam suatu ikatan kasih yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau penyertaan Tuhan dalam kondisi yang saat ini dalam
tekanan yang luar biasa. Tuhan kami berikan kekuatannya. Kami selalu berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga semua ke dalam tangan Tuhan, persekutuan alumni Tuhan, anak-anak Tuhan yang di luar daerah. Jadi kami bisa bersekutu bersama-sama. Semuanya kami tahu karena semua berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mas Ardi. Ya, Alam dipersilakan memandu foto bersama. Selamat sore teman-teman semua. Saya menyapa teman-teman yang sudah hadir di dalam persekutuan alumni di siang sore hari ini. Terima kasih. Dan saat ini untuk dokumentasi saya meminta teman-teman untuk menyalakan kamera depan untuk sama-sama melihat sama di kamera dan kita bisa sama-sama berfoto. Saya undang teman-teman, ini sudah ada 16, 18. Siapa lagi nih yang belum nih? Oke, kita berfoto ya. Semuanya lihat di layar. 1, sini ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Ya, sekarang pakai gaya, entah tangannya atau kayak Natasha aja. Siap ya. 1, 2, lihat di sini. 1, 2, 3. Iya, terima kasih teman-teman. Nanti fotonya ada di grup WhatsApp Terima ya. kasih teman-teman. Terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan, Bang Mula, Sinaga. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya, Bang. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Terima kasih Kak Jenny. Thank you Kak Ranu, Yeni. Kak Ian. Thank you Kaling, Mas Ardi, Bang Anes. dan teman-teman semua. Bang Mula. Hai. Apa kabar ini? Kabar baik, Kak. Tinggal di mana, Bang? Apa kabar, Kaling? Di Jakarta, di daerah Buaran. Oh, aman, nggak banjir. Rumah sih aman, sekeliling yang nggak aman. Jadi tidak bisa kemana-mana ya? Nggak bisa kemana-mana. Biasanya jam segini ngajak anak-anak keliling-keliling tuh. Di giliran banjir kan, waduh di rumah kan, ya sudah. Lihat grup WA ada hikmahnya. Ada hikmahnya banjir. Hikmah banjir ya. Dan dimasak-masak aja Bula. Jadi